Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga selalu senantiasa berada dalam kesehatan dan kebaikan ya adik-adik. Untuk pekan ini insyaallah kita akan masuk ke surat selanjutnya, yaitu surat Quraisy, yang pekan sebelumnya kita sudah membahas surat Al-Ma'un. Ya, Al-Ma'un. Nah, untuk pekan ini kita akan bahas surat Quraisy, membahas sedikit tentang surat Quraisy dan juga mentalakikan surat Quraisy. Sebelum talaki, kakak akan sampaikan sedikit mengenai surat Quraisy ini ya. Surat Quraisy ini terdiri atas 4 ayat dan termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Mekah. Dan surat ini diturunkan sesudah surat Al-Atin loh. Nah, nama Quraisy ini diambil dari kata Quraisy yang terdapat pada ayat pertama yang artinya suku Quraisy. Siapa sih suku Quraisy itu? Suku Quraisy itu adalah suku yang mendapat kehormatan untuk memelihara Ka'bah. Dan suku ini tinggal di kota Mekah. Apa sih isi dari surat Quraisy ini? Surat Quraisy ini berisi tentang peringatan kepada orang-orang Quraisy tentang nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada mereka. Karena itu, mereka diperintahkan untuk menyembah Allah. Jadi, bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan beribadah kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, belajar Al-Quran, berbakti kepada orang tua, dan ibadah-ibadah lainnya, amal-amal sholih lainnya adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak dan begitu besar kepada kita. Kita wajib untuk bersyukur. Baik, sekarang langsung kita talakikan surat Quraisy. Dari isi ayat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diperhatikan di awal isti'adzah ada huruf hamzah dan huruf ain, jadi harus dibedakan. Ketika hamzah maka dibuka mulutnya, ketika ain ditekan dan dialirkan. A'u a'u A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di akhirnya ada huruf jim. Ini harus lebih hati-hati karena sifat jim ini tidak boleh ada angin yang keluar. Jadi kalau kita taruh tangan kita di depan mulut, maka tidak ada angin yang keluar. Kita bisa dilatih jim. Nah, tidak ada hembusan angin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di lafaz Allah itu ujungnya adalah huruf H yang bersifat tebal. Jadi bismillahi. Nah, ketika di lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu ada huruf H yang bersifat tipis. Jadi harus dibedakan antara lafaz Allah dan lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahmanirrahim. Kita satukan nah sinnya dialirkan ya. Jangan dihentak, jangan bis ya, tapi dialirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Di ayat 1 diakhiri dengan huruf shin yang sifatnya adalah ada angin yang keluar dan menyebar. Jadi kalau kita taruh telapak tangan kita di depan mulut, maka akan ada hembusan angin yang menabrak ke kulit telapak tangan kita. Li'ila fi Quraisy. Oke, dicoba ya. Ayat yang kedua. Ila fihim rihlatasyita'i was-sayf. Nah, di ayat yang kedua ini harus hati-hati, diawali dengan huruf hamzah yang di depannya itu ada tanda mat.
Ya, yang di depannya itu ada tanda mat yang bentuknya seperti sudut, bentuk sudut gitu ya. Atau kalau misalnya bentuk yang seperti ketika kita mengeluarkan jari-jari kita, dua jari kita, maka bentuknya akan sama seperti itu ya, mirip seperti tanda ini. Nah, ini namanya tanda mat yang menunjukkan bahwa huruf sebelumnya atau huruf hamzah ini itu dibaca panjang selama 2 harokat. Jadi lamanya ketika membaca huruf hamzah dan ketika membaca huruf lam ila itu sama. Ila ila ila. Nah, ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Di kata rihlata itu hati-hati jangan sampai tertukar dengan kha. Jadi haknya hak tipis dan jangan juga tertukar dengan hak yang tebal. Jadi harus diberikan sifatnya rihlata syita'i was-shaif. Ya gitu ya. Karena nanti ketika kita salah misalnya menggantinya dengan kha, maka artinya akan berbeda. Kalau rihlata itu artinya berpergian, ila fihim rihlata syita'i was-shaif. Rihlata itu artinya berpergian. Kalau diganti dengan kha, rihlata artinya akan anak kambing gitu. Jadi jauh sekali ya bedanya. Jadi harus hati-hati ketika membaca Al-Qur'annya ya, supaya tidak berubah artinya. Rihlata syita'i. Nah, ta-nya juga kalau ada tanda bendera ya, di huruf ta ini ada huruf alif di atasnya ada tanda bendera menunjukkan bahwa ta-nya dibaca panjang selama 4 harokat. Jadi harus lebih panjang sedikit dari ila tadi ya yang 2 harokat. Ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Di ujungnya hati-hati di was-shaif, di kata was-shaif itu huruf so, jangan sampai tertukar dengan sin ya, jangan sampai tertukar dengan sin. Jadi was-shaif cara membacanya, ujung lidah kita diletakkan di bagian bawah, jadi tidak naik-naik ke atas dan menuju gitu, mendekati gigi bawah ya, gigi bawah yang bagian depan gitu. Nah pangkal lidahnya ke atas, jadi terdengar tebal. Was-shaif ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Oke, kita lanjut ke ayat yang ketiga. Falya'budu rabba hadzal bait. Falya'budu. Nah, di sini falya ainnya ditekan, dialirkan ya. Jadi jangan dihentak, jangan falya budu. Nah, itu tidak tepat. Jadi yang tepat itu falya ditekan, dialirkan. Falya'budu rabba hadzal bait. Di ujungnya ada huruf ta, sifatnya adalah hamas, jadi ada bait. Falya'budu rabba hadzal bait. Oke, lanjut ke ayat yang terakhir. Alladzi. Nah, ada bendera nih. Jadi harus dibaca 4 harokat. Karena setelah tanda benderanya ada huruf hamzah. Pokoknya kalau setiap kali ketemu dengan tanda bendera, setelahnya adalah huruf hamzah, maka dibacanya selama 4 harokat atau 4 ketukan. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Alladzi. Jadi panjang ya, jadi jangan sedikit tapi dibacangin sedikit untuk mendapatkan sifat 4 harokatnya. Alladzi at'amahum. To ini ketika sukun dia dipantulkan karena termasuk huruf qalqalah atau huruf yang dibaca memantul ketika sukun. At'amahum. Jadi harus terdengar ya to pantulannya. Alladzi at'amahum min ju'in. At'amahum. Nah, di sini ada mim sukun bertemu dengan mim tasydid. At'amahum. Ya, jadi dia ditahan dulu selama 3 ketukan.
atau 3 harokat. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Di kata ju'in wa amanahum, bagian ainnya bertanda kasroh tain dan setelahnya adalah huruf waw. Itu ditahan juga nih selama 3 harokat karena termasuk gunnah ya, gunnah. Jadi kalau ada tanwin tandanya mau fathah tain, kasroh tain atau dhammah tain, ketika bertemu dengan waw maka dia digunnahkan, dimasukkan ke huruf wawnya. Iu ditahan. Min ju'in wa amanahum. Nah, di sini mim sukun bertemu dengan mim tasydid lagi nih. Jadi mim bertemu dengan mim sama ya, dia juga digunakan. Ditahan selama 3 harokat. Alladzi at'amahum min. Nah, ini juga lupa nih Ustaz. Lupa nih Kakak. Min itu juga dengung ya. Ikfa. Min ditahan juga selama 3 harokat. At'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, jangan lupa di ujungnya ada huruf fa. Jadi kita harus berikan sifat fa-nya, ada angin yang keluar ketika melafadzkan huruf fa. Khauf. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan bacakan arti dari surat Quraisy. Ayat yang pertama dari basmalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Surat Quraisy. Nah, Shadaqallahul Azim. Surat Quraisy menerangkan penghidupan orang Quraisy serta kewajiban yang harus mereka penuhi. Nah, apa sih hubungannya dengan surat Al-Ma'un yang sebelumnya kita bahas? Ternyata dalam surat Quraisy ini Allah menyatakan bahwa Allah membebaskan manusia dari kelaparan. Maka dalam surat Al-Ma'un Allah memberikan celaan kepada orang yang tidak menganjurkan dan tidak mau memberi makan untuk orang-orang miskin. Yang kedua, surat Quraisy ini adalah Allah memerintahkan untuk menyembahnya. Maka dalam surat Al-Ma'un Allah mencela orang-orang yang sholat dengan lalai dan ria. Jadi kalau ada manusia gitu, orang yang muslim, orang yang beriman itu tidak mau memberi makan dan tidak mau menganjurkan untuk memberi makan orang miskin gitu ya, pelit gitu ya. Nah, itu dicela sama Allah, tidak disukai sama Allah, bahkan berdosa. Jadi kita harus berusaha untuk bisa bersedekah meskipun dengan kemampuan kita gitu ya, meskipun tidak banyak, tapi kita harus berusaha untuk bisa memberikan kebaikan untuk orang lain. Yang kedua, juga kita tidak boleh sholat karena ingin dipuji atau karena disuruh orang tua, tapi harus berusaha mengikhlaskan, berusaha untuk berlatih sholat dan mengerjakan ibadah-ibadah lainnya termasuk belajar Al-Quran, bukan untuk menuruti kemauan orang tua kita, tapi karena kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Semangat belajarnya, semoga Allah selalu berkahi dan memberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.